Pernah nggak sih teman-teman ngerasa dikendaliin sama kekurangan-kekurangan yang teman-teman rasain dalam kehidupan? Misalnya, kita bangun hubungan dengan orang lain biar nggak kekurangan teman. Kemudian, kita berusaha menjadi yang terbaik supaya nggak diremehin orang-orang atau kurang hormat dari orang lain. Akibatnya, mungkin beberapa dari kita cuma fokus pada apa yang bikin kita aman dan nyaman. Dan seringkali kita ngelakuin dengan hal-hal yang gak sesuai sama diri kita. Tapi karena hal ini membuat kita aman dan nyaman, sehingga diterusin aja. Kemudian sampai teman-teman ngerasa gak berkembang, gitu-gitu aja dan sebagainya. Tahu gak sih bahwasannya masalah-masalah tadi pernah dibahas sama salah satu psikolog terkenal yang bernama Abraham Maslow. Lebih tepatnya di teori hierarchy of needs. Oke, so apa itu teori hierarchy of needs? Mungkin sebelum membahas teorinya, kita bahas sedikit tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah psikolog terkenal aliran humanistik asal Rusia yang tinggal di Amerika. Dulu Maslow pengen tahu, sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang? Akhirnya dia nyari tahu nih, apa saja yang bisa membuat orang hidup bahagia dan apa saja yang harus dilakuin untuk mencapainya. Maslow pun menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu yang sebenarnya waktu itu belum terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teorinya, yaitu hierarchy of needs atau Maslow's pyramid of needs. Teori ini digambarkan sebagai piramida dengan 5 level kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, supaya hidup bahagia dan sehat secara fisik dan psikologis. Untuk bisa naik ke level yang lebih atas, kebutuhan di level bawah harus terpenuhi dulu, karena level-level bawah emang paling dasar untuk bertahan hidup. Meskipun tidak 100% tercapai, juga tidak apa-apa, asal kita sudah merasa cukup. Sehingga kita bisa naik ke hierarki selanjutnya, mulai dari kebutuhan yang paling bawah, yaitu kebutuhan tubuh, misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke level 2, kebutuhan akan adanya rasa keamanan. Kita perlu ngerasa bahwa kita bisa melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman yang ada. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Abraham Maslow menyebutkan 2 level ini sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Nah, naik lagi ke level ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini menyangkut dengan kebutuhan cinta dan penerimaan diri kita dari orang lain. Kebutuhan ini biasanya terpenuhi dalam keluarga, sahabat, pacar, ataupun komunitas. Kemudian naik lagi ke level berikutnya, yaitu self-esteem atau kebutuhan akan harga diri. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin kita makin percaya diri. Misalnya, karir cemerlang di usia muda, sukses di usia muda, dan lain sebagainya. Menurut Abraham Maslow, level 3 dan 4 biasanya disebut dengan psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan paling penting menurut Abraham Maslow dalam mencapai hidup yang bermakna dan hidup seutuhnya, yaitu aktualisasi diri, kebutuhan untuk hidup sesuai potensi yang mereka miliki seutuhnya. Dalam tulisannya, Abraham Maslow pernah bilang bahwa berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada diri kita. Dengan kata lain, setiap orang sebenarnya tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen dilakuin. Selain dikelompokkan menjadi kebutuhan dasar dan psikologis, Abraham Maslow juga mengelompokkan kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi, 4 kebutuhan terbawah seperti kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan kepercayaan diri itu masuk dalam kategori kebutuhan yang didorong dengan adanya rasa tidak puas, rasa bahwa kekurangan sesuatu atau singkatnya rasa takut dan cemas, atau sering disebut dengan DNIS, deficiency needs, atau kebutuhan karena adanya kekurangan. Kemudian hierarki paling atas yaitu aktualisasi diri.
itu dikendalikan dengan perasaan di mana kamu ingin hidup sesuai dengan potensi yang kamu punya. Jadi, tujuan kita bukan untuk merasa aman saja, tapi untuk merasa puas karena udah mengembangkan potensi kita. Motivasi ini sering disebut dengan B needs atau being needs, yaitu kebutuhan menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Meskipun teorinya terdengar sederhana, seringkali kita tidak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Menurut Abraham Maslow, kita perlu sadar bahwa hal-hal material dan psikologis harusnya seimbang. Kita mungkin tidak sadar lebih sering dimotivasi oleh D needs dibanding B needs. Sehingga kita hanya fokus sama bagaimana agar mereka merasa aman dan nyaman, yang sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita juga perlu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Poin pentingnya, bahwasanya setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya, dan setiap individu perlu berusaha untuk membangun potensi diri secara bertahap sesuai dengan karakter agar tujuan hidupnya tercapai. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down,